Aku sering dihukum sih. Aku sering dihukum. Pertama mata dulu yang dihukum. Terus ini telinga, ya, terus kaki juga. Terus dipaksa untuk pakai tato sama dia. Terus kalau makan sehari cuma 1 kali. Akhirnya 9 Juni 2026 tersangka Taufik Hidayat dan juga korban YTR ini dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, tapi tersangka meminta bantuan dari Kang Resa. Nangis sih, nangis beneran minta bantuan, Om. Ya nangis? Nangis beneran. Tersangka? Tersangka. Minta bantuan lah, Om. Mau apa? Mau minta tolong katanya. Tolong apa gitu, Pe. Jadi gini, Om, istri itu 1 bulan ke belakang tuh jatuh dari kamar mandi, banyak seperti itu alasannya sih. Besoknya kita berangkat ke rumah sakit, mengarah ke rumah sakit Ujung Berung. Pertamanya ke RSUD Ujung Berung terlebih dahulu? Iya. Itu menggunakan apa, Kang? Grab, mobil Grab dari sini langsung. Di dalam tuh dipakein masker kan sama dia kan, terus kerudung, langsung sama dia tuh dimasukin mobil ya kan, gak kelihatan kan. Nah, udah ada keanehan sih ada situ juga. Maksudnya keanehan tuh gini, kenapa sih seorang suami nggak mau nemenin seorang istri di dalam mobil? Dalam mobil, harusnya kan seorang suami yang nemenin gitu kan. Malah Kang Resa yang disuruh ke sana di mobil gitu, dia tuh ikutin dari belakang pakai motor. Pas ditangani sama rumah sakit Ujung Berung, dibalut lukanya kan dibuka tuh si kerudung sama maskernya. Nah, ya Kang Resa tuh gimana ya, sok gitu kan. Artinya pertama kali Kang Resa gitu kan, melihat korban YTR bagian wajahnya itu di RSUD Ujung Berung? Ujung Berung, baru tahu keadaannya seperti itu. Mohon maaf, yang Kang Resa lihat saat itu kondisinya seperti apa? Ya gimana, parah banget gitu kan. Jadi gini, matanya tuh yang sebelah kanan banyak darah kering, terus besar lagi bengkak di sininya. Terus hidungnya juga bengkok lah. Terus di sini juga bibirnya nggak ada, terus banyak darah kering di sini. Awal kan belum dibersihin kan, pas awal ke situ belum dibersihin kan. Belum dibersihin, makanya kaget gitu kan, bilangnya jatuh dari kamar mandi cuma kepala kok sekujur badan banyak luka. Akhirnya nyampe lah UGD Rumah Sakit Hasan Sadikin. Di situ si Taufik ini belum sampai gitu kan. Oke. Nah, akhirnya diangkat ke Blangkar. Artinya Kang Resa yang mengurusi ya? Ya, diangkat ke Blangkar, dimasukin ke UGD gitu kan. Artinya setelah korban dirawat, Kang? Ya. Saya juga mendapat informasi bahwa Kang Resa juga meskipun sudah menolong korban dan juga bahkan tersangka, tapi Kang Resa justru malah mendapat ancaman dari tersangka. Ini ada cekcok di rumah sakit nih. Udah ada cekcok di rumah sakit, baru ini ancaman WhatsApp yang ini. Ancaman, melalui pesan WhatsApp ya? Ya. Ini menggunakan bahasa Sunda ya? Ya. Tapi tersangka ini mengatakan bahwa dendam. Ya. Dengan Kang Resa karena diduga ataupun menilai telah memfitnah. Ya. Memfitnah tersangka, termasuk juga ada ancaman pembunuhan. Ya. Dia tuh nenteng golok ke sini, nyariin Kang Resa kan. Bilangnya kayak gini ngancamnya. Kalau misalnya istri saya sampai meninggal, istri saya juga harus mati sama istrinya. Ada buktinya, Kang, soal ancaman menggunakan golok itu? Ada, itu bekasnya di sini. Ada bekasnya? Ada bekasnya. Artinya sempat memukul? Ya, pakai golok di sini. Ke bagian tembok? Ini pakai golok kan yang ini. Ini? Ya, itu. Oh, seperti di sayat seperti itu ya? Enggak, dipukulin. Oh, dipukul? Oke. Terus ini nih, pakai golok tuh. Sampai ini terbelah sampai golok, seperti ini karena pakai golok? Ya. Itu tuh golok. Ini dilakukan oleh tersangka ya? Ya. Terus ini nih. Bahkan tembok pun cowok kayak ini? Iya. Terus ini. Nah, terus ini terakhir pintu nih. Nah, yang ini. Artinya tersangka masuk ke dalam, kemudian seolah mengancam ya dengan memukul-mukul golok ke tadi bagian kayu dan tembok ini ya? Termasuk pintu. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi, dan saya lebih tenang karena dia sudah tertangkap. Saya doain dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain.
Saudara, setelah polisi menetapkan status Taufik Hidayat sebagai tersangka dan juga sudah menangkapnya, termasuk juga sudah menahan tersangka, tentu yang harus didalami adalah motif apa yang sesungguhnya mendasari tindak kekerasan yang kemudian dilakukan oleh tersangka. Saya datangi secara langsung gedung utama dari Polda Jawa Barat untuk mengikuti konferensi pers yang rencananya akan dilakukan tentu oleh sejumlah aparat gabungan mulai dari Polda Jawa Barat, termasuk juga Direktur Utama dari RSAS dan juga pihak dari LPSK. Dan ini adalah sejumlah persiapannya yang sudah dilakukan ya. Saya akan masuk, saudara. Oke. Sudah ada media yang bersiap sembari menunggu konferensi pers, saudara, yang belum dimulai. Ini adalah sejumlah barang bukti ya, yang kemudian sudah dipersiapkan juga oleh polisi dan juga sudah diamankan tentu oleh polisi. Bisa lihat, ini adalah satu buah helm berwarna hitam yang kemungkinan besar digunakan oleh tersangka Taufik Hidayat untuk kemudian menganiaya korban YTR. Dan di depan saya ini adalah motor yang berdasarkan informasi dari penyidik digunakan oleh tersangka Taufik Hidayat pada saat melakukan pelarian. Saya akan tunjukkan secara langsung dan secara lebih dekat, saudara, dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Romawan. Pak Kabid, izin Pak, di depan kita sudah ada seluruh barang bukti Pak yang diamankan oleh polisi. Boleh saya melihat secara lebih jelas barang bukti yang sudah diamankan Pak? Ini kita perlihatkan dulu helm. Oke, ini helm ya Pak ya? Ya. Oke. Ini helm yang digunakan oleh tersangka ya, oleh tersangka ini ada 3 kejadian yang kita bisa identifikasi ya. Yang pertama itu ketika dia pergi itu selalu menggunakan ini. Memang ini salah satu alat yang digunakan untuk menganiaya korban. Ini ya, ini dia. Oh, okay. Ada bercak darahnya gitu. Oke, saya akan tunjukkan, saudara, ini masih Ya, ada bercak darah ya, yang ada di kaca helm. Ini salah satu, ini beberapa alat bukti peristiwa. Tadi kan ini helm tadi, ya, yang kita amankan ini. Ini helm utuhnya, ini kacanya ya. Kemudian ini ada bangku belajar anak kecil, dan ini juga digunakan untuk meja ya, meja anak kecil itu. Nah di sini kan ada besinya juga ini. Nah ini ya digunakan untuk menghantam dari si korban tadi. Saya izin ya Pak ya. Oke, ini meja belajar ya, sebenarnya untuk anak kecil mungkin ya. Tapi digunakan justru untuk memukul korban. Oke, ini ada, bisa lihat ya, kerusakan mungkin sedikit. Oke. Dan ini golok ya Pak? Nah ini goloknya, foto goloknya. Karena untuk goloknya sementara masih kita identifikasi psikolog forensik, dan inilah golok yang selalu dibawa kemana-mana dan melakukan intimidasi kepada para saksi-saksi dan kira-kira yang bisa memberikan informasi kepada siapa saja. Dan ini juga salah satu golok yang informasinya digunakan untuk menyayat kaki dan juga tangan. Dan golok ini disimpan di motor Pak? Ya, di motor, selalu dibawa yang bersangkutan. Ini barang-barang yang kemudian menjadi barang bukti utama karena terkait dengan peristiwa ya Pak ya? Peristiwa. Oke, baik. Ada juga infus Pak Kabid? Ini usaha. Oke. Ini infus ya? Ini infus yang digunakan cukup menarik mungkin dari media. Kok ada infus ya? Jadi infus ini digunakan oleh bersangkutan, tersangka ya, utamanya untuk menolong mengobati si korban. Tetapi karena dia bukan seorang dokter atau juga perawat, sehingga penggunanya hanya sekedar diminum saja informasinya. Oke, dan ini adalah tersangkanya, saudara. Tersangka Taufik Hidayat. Pak Taufik, ada yang ingin disampaikan Pak? Mas Taufik, ada yang ingin disampaikan Mas? Pak. Hei Mas. Oke, bisa dilihat ya, Taufik Hidayat langsung datang ke press release di Polda Jawa Barat. Bahwa dalam kurun waktu bulan Mei 2024 hingga bulan Juni 2026 di wilayah Bandung telah terjadi penganiayaan berat di mana pelaku melakukan beberapa kekerasan
Tersangka memukul korban dengan tangan kosong, benda keras seperti besi, menggunakan senjata tajam, menggunakan helm, menyudut dengan rokok, menempatkan korban di kamar kos dan tidak dibolehkan keluar, dikunci dari luar, dan ini dilakukan secara berulang-ulang. Dilakukan karena kekesalan, kecemburuan terhadap korban. Tentunya teman-teman semua ingin mengetahui bagaimana perkenalan antara korban dan tersangka. Ini diawali tahun 2024, perkenalan melalui aplikasi Tinder. Tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan. Kami Polda Jabar semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Terima kasih Pak Kapolda, Pak Gubernur dan Bu Menteri. Saya Dipo, Pak, dari Kompas TV. Dalam KUHP kan memang tidak boleh ditunjukkan tersangka, tapi ada seluruh stakeholder di sini mungkin juga sebagai sanksi sosial kepada tersangka agar tidak terulang kembali, Pak. Kalau boleh, kami ingin mendengar pernyataan satu saja dari tersangka di depan kita semua. Kalau boleh, Pak, terima kasih. Kita akan saksikan yang saudara, ini adalah tersangka kita Taufik Hidayat yang dihadirkan dan sesuai permintaan kami di hadapan Sudah berapa orang yang Mas Taufik lukai, Mas? Sudah berapa orang, Mas? 2 atau lebih mungkin? Nah, ini dari pihak keluarga, kakak dari korban dan juga ayah. Kita akan saksikan. Tadi ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Taufik Hidayat. Kalau saya dari pihak keluarga nggak ada kata maaf, dia enteng mau kata maaf. Sedangkan di sana udah kayak gini dia bilang minta maaf, nggak ada sih kata maaf. Bapak mungkin Pak izin ada yang mau disampaikan, Pak? Saya juga sebagai orang tuanya nggak ada kata yang maaf ya saya. Saya tidak selama saya waktu saya tidak bisa maaf. Saya nggak mau orang saya jadi terlalu begitu. Ya minta terbungsu terkait. Banyak kok teman-temannya di kantor yang diancam sama si pelaku katanya. Diancam seperti... Ada yang bilang hati-hati aja, dimarahin sama si pelaku. Padahal yang mengatakan hati-hati itu juga sebenarnya perempuan. Perempuan.